Saya mempunyai suami yang tertutup, sampai HP pun dia bawa ke kamar mandi. Iya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Nini mau bertanya, saya mempunyai suami yang tertutup, sampai HP pun dia bawa ke kamar mandi. Saya bingung apakah memang melihat HP suami tanpa seizinnya itu tidak sopan, karena dia suka berbicara demikian ke saya. Dan pada akhirnya saya tahu kalau dia sering chattingan dengan perempuan. Dia sudah melakukan itu 2 kali. Umi, yang pertama saya maafkan, yang terakhir hati ini selalu sakit mengingatnya. Saya bingung mana suami saya malas bekerja, dia kasar, sering memaki dan ringan tangan. Jika saya bercerai apakah sudah tepat? Nah, ini pernikahannya baru 2,5 tahun, ternyata masih baru ya. Dan saya sedang hamil anak kedua, mohon bantuannya Umi, hatur nuhun jazakillah. Ya, yang pertama tentang membuka HP suami. Nah, sekarang teteh mau nanya nih, kalau HP kita nih ada rahasia, kita dilihat sama suami, seneng nggak? Pasti nggak seneng. Sama suami pun kalau ada sesuatu yang rahasia buat dia terus kita ikut buka tidak izin, ya tentu itu akan menjadi sesuatu yang buruk. Makanya diusahakan tidak boleh buka HP suami tanpa izin ya. Kecuali yang suaminya tuh seneng dilihat malah. Ya biasanya suami kalau ingin boleh dilihat oleh istri itu karena tidak ada yang dirahasiakan gitu ya. Nah, kalaupun nanti kalau ada masalah tidak harus kita sembunyi-sembunyi buka HP. Akan lebih baik kita langsung aja bismillah, Robbi syrahli sodri wa yassirli amri dulu, doa dulu sama Allah supaya dibimbing lisan ini, jangan lagi marah, jangan lagi kecewa, bicara baik-baik gitu ya. Terus yang kedua nih, pada akhirnya saya tahu chattingan dengan perempuan. Ya jelas kalau suami chattingan dengan perempuan, nah terus ketahuan ya, mungkin ketahuan itu kan sudah ada apa ya namanya, ada kesepakatan ya, tahu dari mana misalnya berita itu. Nah, kalau udah ketahuan chattingan dengan perempuan, ada bahasa yang menjurus kepada maksiat, ya jelas itu dilarang, ya itu haram untuk suaminya. Nah, untuk kita sebagai istri, ini ibu ya di sini itu kalau sudah siap boleh dengan klarifikasi, cek recek. Tapi kalau misalnya belum siap, cukup dengan doa dulu. Nah, kemudian ini yang pertama memaafkan, yang kedua sakitnya wajar ya, sakit karena ada cemburu. Nah, sekarang kalau kita lagi sakit hati misalnya karena suami berulang chattingan dengan perempuan lain dengan bahasa yang ya di situ ada maksiat, segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga rasa sakit itu tidak membuahkan kata-kata yang buruk, tidak membuahkan perilaku yang buruk. Emang tidak mudah ya, makanya kalau sedang begitu biasanya sensitif perempuan, baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, mana suami saya malas bekerja lagi. Nah, ini untuk suami malas bekerja bisa beberapa penyebab nih. Yang pertama bisa jadi karena memang sudah berusaha tapi memang sulit sekarang mencari kerja. Nah, kalau itu masih bisa dimaafkan, masih bisa dimaklumi. Nah, yang kedua bisa jadi karena mungkin sakit ya, ada fisik yang lemah sehingga tidak bisa bekerja. Nah, inilah yang ketiga, yang karakter. Nah, ini kan baru kenal 2,5 tahun, menikahnya juga baru. Berarti kan baru mengenal suaminya itu malas bekerja. Nah, kalau itu udah karakter dari sejak awal menikah, emang ini mah harus super sabar. Selama suami masih imannya terjaga, sholatnya terjaga, kemudian mau belajar, mau memperbaiki diri, karena untuk merubah karakter itu butuh waktu. Nah, jangan tergesa-gesa untuk menjas suami nggak bisa berubah, dan tetap semua orang bisa berubah dengan izin Allah kalau ikhtiar. Nah, terus di sini apakah boleh minta cerai di sini? Aduh, ini baru 2,5 tahun gitu ya. Selama masih mau belajar, kemudian sholatnya juga dijaga, keimanannya juga terjaga, cobalah dipertahankan dulu, jangan langsung minta cerai gitu ya. Ya sambil kenalan terus, mencari tahu suami itu latar belakang keluarganya seperti apa. Itu pun akan jadi referensi mau bagaimana melanjutkannya dalam pernikahan, kemudian solusinya seperti apa. Nah, teteh boleh bertanya kepada orang yang tepat nih, gimana supaya lebih sabar, lebih ridho, bukan ridho ya di sini,
kalau dalam perilakunya mah nggak ridho ya, tapi supaya lebih sebar, lebih kuat dan yakin bahwa suatu saat suami bisa berubah gitu ya di situ. Di sini ada ringan tangan ya, berarti ringan tangan di sini suka memukul ya, ya Allah astagfirullahaladzim. Ya memang ada suami yang mudah sekali memukul istri ya ketika dia melakukan kesalahan. Kita lihat dulu nih apa yang menyebabkan suami kok mudah sekali untuk memukul. Oh bisa jadi karena ya mungkin dari sebelum menikah tuh udah terbiasa dengan fisik gitu ya, atau karena pendidikan dari keluarga yang tidak terdidik. Nah kalau kita memahami alasannya seperti itu, berarti butuh kesabaran sambil berpikir gimana ya caranya ya supaya suami mau belajar ilmu agama, belajar bagaimana dia menjadi seorang suami gitu, apalagi ini sedang hamil. Ya kalau saran Teteh sih jangan tergesa-gesa untuk mengambil keputusan untuk bercerai gitu ya, selama suami masih ada sisi kebaikannya yang bisa dipertahankan gitu, sambil terus minta kepada Allah, minta dibimbing Allah suaminya, terus minta juga dibimbing Allah supaya Tetehnya diberikan kesabaran. Insya Allah ya, mudah-mudahan ada solusi, mudah-mudahan ini hamilnya sehat karena ibunya juga berusaha untuk menyehatkan hatinya ya, dan nanti lahir menjadi anak yang soleh dan soleha, dan ayah dari anak ini menjadi ayah yang berubah walaupun semua butuh proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.